aman. Kamu tahu kan jam berapa nih? Nah, maksudnya jam berapa? Nah, ya. Sekarang dulu, karena kita mau penilaian, nanti istirahat, menunggu duit ya. Oke. Ya, duduk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh izin masuk, Bu? Ya, masuk dulu. Tadi yang terlambat itu ya? Iya. Ini udah jam berapa? Jam 8. Ya, saya tahu kamu terlambat dan udah berapa kali terlambat kan ya? Iya. Ya. Sekarang Ibu pengen ngerti alasanmu terlambat kenapa? Tadi malam saya begadang jadi agak kelainan paginya sepatu. Terus yang tadi nggak pakai sepatu juga kenapa? Kemarin kan hujan pas pulang sekolah, sepatunya basah. Terus menurutmu itu bagus nggak? Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Nah, terus ngerti nggak selama ini kan udah kelas 12 ya, udah tahu tata tertib, udah tahu aturan, udah tahu keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Kira-kira apa itu? Masih ingat nggak? Masih Apa? Coba. ya diberi Konsekuensi. Iya. Terus aturannya apa coba? Aturannya apa? Ke sekolah harus bagaimana? Harus jam berapa? Kira-kira apa? Harus tertib, Bu. Kalau pagi harus jam berapa? Jam 7 harus sudah di sekolah. Ya, jadi itu ya saya mengingatkan lagi itu aturannya, keyakinan kelas kita udah bagus bahwa kita harus tanggung jawab. Saya percaya Manan itu mau berubah ya. Iya. Ya. Terus kalau mau berubah menjadi lebih baik, kira-kira bersedia? Bersedia. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk merubahnya itu? Tidak begadang. Terus kalau yang sepatu gimana? Ya, kan semua satu tebus. Ya. Insya Allah mastiin lah pakai sepatu. Ya, pakai sepatu. Terus kalau hujan? Sepatunya dilepas Oh aja. ya, gitu ya. Jadi saya percaya Manan itu bisa menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik. Kemudian bisa memenuhi keyakinan kelas, keyakinan sekolah, sehingga kalau keyakinan itu ditaati, tata tertib ditaati, pasti sekolah jadi nyaman, ya kan? Iya. Kamu juga menjadi lebih semangat, apalagi sudah kelas 12. Oke, sekarang kamu masuk kelas karena kita akan penilaian. Ya, terima kasih. Silakan. Maaf ya, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Tutup pintunya, Mas. Ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silakan dibuka soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Mas Alfa ya. Nggih, Bu. Ya. Boleh duduk? Boleh duduk, silakan. Sudah pada pulang temannya? Sudah. Ya, kamu pulang. sendirian. Bu. Ya. Ini siang ini, sore ini, Bu manggil Mas Alfa. Tahu nggak alasannya? Nggak tahu. Ya. Tadi pagi waktu kita penilaian ekonomi itu kan sudah Ibu kasih tahu kemarin-kemarin ya. Ya. Terus tadi Ibu melihat Mas Alfa itu ngobrol-ngobrol sama teman samping dan belakang, padahal sedang penilaian. Tahu nggak itu benar apa salah?
Jadi ibu nggak akan menyalahkan 100% maaf apa kenapa. Nah, yang ingin ibu tahu itu alasannya kenapa seperti itu alasannya. Kan ini penilaian loh ya alasannya kenapa Mas Alfa? Saya belum belajar materi. Ya. Terus? Ya kurang menguasai materi juga. Ya. Jadi udah tahu kesalahannya. Terus ibu coba kita ingat-ingat Mas Alfa. Apa ya keyakinan kelas kita saat pembelajaran ekonomi atau saat penilaian kira-kira apa ya? Harus jujur Terus? dan bertanggung jawab. Nah itu yang sudah dilakukan Mas Alfa seperti itu apa enggak? Enggak, berarti itu kan melanggar ya. Kalau melanggar sudah tahu apa ya berikutnya konsekuensinya. Iya. Jadi karena tadi udah dengar Mas Alfa itu karena kurang menguasai materi, berarti besok-besok lagi kalau ibu sedang menerangkan belum tahu tanya. Ya tanya, kalau misalnya mau ada penilaian juga tanya boleh sama ibu materinya seperti apa. Nah besok-besok kalau ada penilaian lagi harus lebih siap, bersedia, ya. Terus akan seperti apa Mas Alfa mau seperti apa kalau penilaian berikutnya? Lebih memperhatikan ibu saat mengajar, juga di rumah lebih banyak belajar juga. Ya, jadi lebih menguasai ya. Kalau ada informasi apapun jangan ketinggalan. Jadi saya percaya, ibu percaya Mas Alfa itu bisa. Atau kalau siap itu kan pasti lebih percaya diri. Nah, kalau percaya diri pasti nanti dalam penilaian pun jadi mantap. Nah, kalau udah mantap nilainya jadi seperti yang didambakan. Nah, kan nggak usah muluk-muluk tapi yang didambakan saja atau diimpikan seperti apa maksimal dan nilainya mau seperti apa. Ya, itu saja ibu mau konfirmasi aja. Besok lagi bisa semoga Mas Alfa sadar. Nah, sadar bahwa yang dilakukannya itu tidak tepat. Semoga bisa memperbaiki mulai dari kapan ya? Insya Allah pertemuan besok udah bisa. Iya, jadi jangan hanya di pelajaran ekonomi, semuanya juga harus berubah. Ya, terima kasih ya, barangkali udah siap mau pulang. Terima kasih, silakan Mas Alfa boleh keluar. Pamit ya Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup ya Mas. Iya Bu. Ya. Oh. Halo, saya Jaka. Saya adalah salah satu murid dari Bu Wiwit. Saya akan memberikan testimoni tentang apa yang dilakukan Bu Wiwit kepada teman-teman saya adalah tindakan restitusi. Jadi seorang guru dalam menangani masalah siswa tidak boleh menghakimi, menyudutkan, dan menyalahkan siswa. Tetapi guru harus menggali informasi mengapa masalah tersebut terjadi dan mengonfirmasi terhadap kesalahan siswa sehingga siswa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya sendiri. Halo, saya Alfa. Saya salah satu murid dari Bu Wiwit. Apa yang dilakukan Bu Wiwit tadi merupakan tindakan restitusi. Dan tindakan tersebut sangat efektif dilakukan kepada murid. Salah satu muridnya adalah saya. Ketika saya membuat kesalahan, Bu Wiwit bisa memahami permasalahan saya. Saya juga bisa sadar akan kesalahan yang saya lakukan. Dan saya juga bisa memperbaiki kesalahan yang saya lakukan. Dan kami, siswa, membutuhkan seorang guru seperti Bu Wiwit yang bisa mengayomi, bukan menghakimi. Terima kasih. Indonesia ya Tunda. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.
Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru senior di SMA Negeri 1 Murawalo, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru rekan-rekan di SMA Negeri 1 Murawalo. Tidak lupa puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara pengimbasan budaya positif calon guru penggerak. Tidak lupa sholawat serta salam juga selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan. 3. Acara inti. 4. Tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara siang hari ini, pengimbasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan dari perwakilan guru senior di SMA Negeri 1 Murawalo. Kepada beliau Bapak Lastiono SPD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbil sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati narasumber webinar atau ini, dan saya hormati Bapak Ibu guru sama saudara-saudara, dan tak lupa teman-teman dari UNP yang sedang melaksanakan tugas PPLWPG yang selalu berbahagia. Mengawali sambutan saya pada siang hari ini, agar kita tidak lupa selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberi satu kenikmatan berupa kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa gangguan apapun. Itu semuanya adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukur bersama, mengucapkan alhamdulillah. Selawat salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kami menantikan selamatnya. Hadirin semuanya yang saya hormati, perkenankanlah saya mewakili dari teman-teman guru senior SMA Negeri Murawalo memberikan satu apresiasi pada calon guru penggerak, yaitu Ibu Wiwit Haji Priatin SEME, ini anggota seminar budaya positif. Apa budaya positif itu? Nanti kita akan kupas bersama-sama bersama dengan narasumber kita, Bu Wiwit Haji Priatin. Jadi barangkali dari Bapak Ibu atau dari teman-teman UMP yang masih bingung tentang budaya positif, tanyakan saja, tidak usah ragu, karena ini adalah kesempatan emas bagi kalian semuanya. Tidak semua PPL itu mendapatkan kesempatan untuk bisa bertukar pikiran saya tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah mengacu pada pembelajaran yang dilaksanakan pada zaman dahulu oleh beliau di Hazar Langkah, dan itu adalah menganukannya. Nah, tentang apa isi budaya positif itu nanti kita akan sama-sama ya kita kupas oleh beliau Ibu
guru dan jadi nanti saya harapkan kepada kalian semuanya, oh sekarang pembelajarannya sudah tidak seperti itu lagi ya. Ternyata budaya yang lama ya, zaman saya sekolah itu sudah tidak dipakai lagi ya. Zaman saya sekolah dulu bapak ibu guru sering disampaikan pakai tuding para kecil itu sering ya, zaman saya sekolah dulu. Sekarang sudah tidak zamannya lagi. Nah inilah yang kita akan bahas pada siang hari ini bersama dengan narasumber. Nanti para bapak ibu guru dan para calon guru yang akan mengikuti tanyakan agar nanti dalam sudah terjun dalam masyarakat, terjun kepada dunia pendidikan, terjun kepada dunia yang nyata, jadi tidak akan lagi bisa muncul pada oh saya harus seperti ini, saya harus seperti ini sebagai guru dan sebagainya. Baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, ini pasti akan terbawa dalam lingkungan. Nah ini makanya nanti kamu jangan kaget kalau sudah jadi guru, nanti di masyarakat pasti akan dibutuhkan oh guru itu harus pintar, guru itu harus seperti ini, guru dianggapnya orang-orang pintar. Jadi dipakai dari ketua RT, ketua RW dan sebagainya, nambah nilai dan sebagainya. Ini adalah satu bentuk nanti imbasnya adalah juga setelah ada budaya positif dalam masyarakat. Demikian dan mohon pada semuanya Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih kepada narasumber Ibu Mitra Yatin yang pada siang hari ini sudah bersedia untuk memaparkan nanti apa yang menjadi materi pada siang ini dan sudah bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Meningkat acara yang ketiga yaitu acara inti, acara pengimbasan budaya positif calon guru penggerak. Kepada beliau Ibu Wiwit Aji Priyatin, SPD MHI, dipersilakan. Terima kasih. Sambil duduk aja ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Rawalo yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak itu akan mengimbaskan, akan mendiseminasi tentang ilmu yang saya dapatkan, yaitu tentang budaya positif. Barangkali Bapak Ibu sebenarnya sudah praktek, cuma secara teori kita semuanya belum paham benar secara teorinya. Jadi kalau prakteknya mungkin 1-2 itu sudah ada. Nanti kita sama-sama sharing apakah yang kita praktekkan sudah benar, apa benar-benar melenceng dari yang sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai guru. Ya, sebagai guru itu kita di sekolahan itu harusnya bersikap, harus bertindak seperti apa terhadap murid-murid kita. Mulai dari sebelum masuk ke kelas, kemudian di kelas, sampai dengan nanti saatnya pulang ke rumah, itu apa yang harus dilakukan oleh guru di kelas itu. Perkenalkan, ini saya Wiwit Aji Priyatin, kebetulan sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Banyumas. Yang pertama, ini kita sharing sama-sama, barangkali Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi kalau kita di kelas itu diawali dengan seperti ini ya Bapak Ibu, mungkin sudah praktek. Jadi kalau dulu namanya apersepsi, sekarang namanya pertanyaan pemantik. Setuju, tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju, tidak setuju Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Ada yang tidak setuju. Sebelah sini Ibu? Tidak. Ada yang setuju. Ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nanti kenapa tidak, kenapa iya? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, setuju. Walaupun ini masih tetap namanya hukuman ya. Tadi yang pertama hukuman
tidak setuju. Terus yang kedua, kalau hukumannya dengan membaca atau membersihkan lapangan, setuju. Yang ketiga, bukan hukuman, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, penghargaan di sini berarti kayak hadiah. Nah, nanti kita belajar bersama. Semua yang kita amali ini benar atau tidak jawabannya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, yang akan kita bahas dari budaya positif itu ternyata banyak Bapak Ibu. Yang pertama adalah ada disiplin positif, kemudian ada nilai kebajikan universal. Sekarang bahasanya seperti tadi Pak Lastiono bilang, jadi bahasanya sudah seperti bahasanya Ki Hajar Dewantara. Ya, kalau mungkin di sejarah atau Bapak Ibu yang mengaku sejarah mungkin bahasanya adalah nilai kebajikan, bukan nilai kebaikan tapi nilai kebajikan secara universal. Kemudian nanti kita akan mempelajari teori motivasi, teori hukuman, kemudian ada penghargaan dan ada restitusi. Barangkali ada yang masih asing di telinga kita. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian kita akan mempelajari kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang berikutnya nanti kita akan mempelajari ilmu baru. Ini sebenarnya saya sebagai guru atau di CGP saja juga ini ilmunya baru tentang restitusi. Posisi guru sebagai posisi kontrol itu ternyata ada 5. Kemudian saat kita akan mempraktekkan restitusi, nanti kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah tentang disiplin. Kalau secara bahasa, disiplin itu artinya belajar. Jadi bukan hukuman, tapi malah belajar. Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir. Jadi kalau hukuman itu adalah alternatif terakhir, kalau perlu malah tidak dengan hukuman. Disiplin yang dimaksud di sini kita akan mempelajarinya yaitu disebut dengan disiplin diri, yaitu memiliki motivasi internal. Jadi bagaimana kita sebagai guru menanamkan kepada murid untuk memiliki disiplin tapi secara internal, motivasinya dari dalam diri. Jadi bukan karena kalau bahasa gampangnya tiba-tiba ini, bukan karena ada aturan tata tertib, kemudian karena nanti kalau tidak melakukan akan dihukum, itu tidak. Jadi kita akan belajar sama-sama bagaimana menumbuhkan motivasi internal yang nantinya murid-murid bisa mencapai tadi nilai kebajikan universal yang diyakini sendiri. Jadi saya patuh itu karena benar-benar saya sebenarnya butuh patuh kepada aturan sekolah, bukan karena aturannya itu saya takut, tetapi karena saya sadar bahwa kalau saya terlambat misalnya, saya akan ketinggalan pelajaran, saya akan pusing di sekelas ya, karena merusung bahasanya gitu ya. Jadi itu menumbuhkan itu semuanya. Kemudian apa makna nilai kebajikan? Jadi nilai kebajikan itu secara universal ya, kita secara umum saja, secara umum. Cuma kalau yang dicanangkan oleh Mas Menteri Pendidikan yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikannya itu mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nilai kebajikan ini tidak hanya lingkupnya ini yang ada di profil pelajar Pancasila. Barangkali Bapak Ibu yang menemui di kelas misalnya ada disiplin, kejujuran, menghargai teman, itu juga nilai kebajikan. Nanti kita akan membahas lebih lanjut di keyakinan kelas. Jadi bagaimana membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama masing-masing murid, diketahui oleh wali kelas atau gurunya, kemudian diterapkan dalam sehari-hari. Jadi disiplin di sini bentuk kontrol diri, belajar untuk menata
diri, ya, menata diri. Jadi menata diri itu untuk apa? Untuk melakukan tindakan-tindakan yang seperti apa? Ini hanya contoh nilai kebajikan yang ada di Indonesia. Kalau secara umum itu banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan ada bertanggung jawab, ada menjaga kebersihan, itu juga nilai kebajikan. Ya, itu secara universal. Kemudian teori motivasi. Nah, ini yang akan kita tuju pertama adalah yang paling bawah sebenarnya. Tujuan utamanya itu yang paling bawah. Teori motivasi itu secara umum ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini berarti motivasinya jelas dari luar. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi melakukan apapun itu karena takut, kalau ini yang pertama. Ya, jadi kalau saya tidak berangkat jam 7 karena saya nanti akan ketemu Pak Habib di depan. Ya, karena saya akan dihukum oleh Pak Sumo nanti di kelas. Jadi itu motivasi eksternal. Jadi murid kita berangkat jam 7 hanya itu yang ada di pikirannya. Takut nanti Pak Habib marah, takut nanti Pak Sumo akan memberikan tugas, gitu. Kemudian yang berikutnya, motivasi yang berikutnya masih dari luar, tapi wujudnya adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, jadi kalau siapa ya yang bisa mengerjakan tugas 10 menit, nanti nilainya ditambah. Nah, itu motivasi anak masih ada yang seperti itu. Itu berarti motivasinya adalah imbalan. Imbalan tadi kayak pertanyaan saya yang pertama itu yang hadiah. Dia dapat mewujudkan disiplin atau tidak, itu ternyata di sini motivasinya masih dari luar. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kadang murid kita masih tanya ya, kalau saya bisa kerjakan sekian, saya nilainya tambah nggak? Ya, kalau saya mau maju, saya nilainya tambah kapan? Nah, itu sekarang kita rubah mindset murid kita rubah. Gimana caranya anak atau murid kita nggak tanya itu, tapi dengan sendirinya mengerjakan tepat waktu dengan benar, bekerja sama dengan orang lain, kalau kelompok misalnya, atau kalau nasional olahraga mau dengan otomatis pemanasan, tidak perlu ada gurunya, itu tidak perlu diiming-imingi. Oh, nanti yang mimpin pemanasan nilainya tambah ya, gitu. Jadi dengan kesadaran, oh kalau saya sebagai ketua kelas, pengurus kelas atau jadwalnya itu akan memimpin hari-harinya. Kemudian, ini yang perlu kita tumbuhkan adalah motivasi internal, menghargai diri sendiri. Kadang kita lupa ya Bapak Ibu, kita terlalu sibuk menghargai orang lain, lupa menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ya, jadi kalau misalnya saya berangkat jam 7, itu akan imbasnya kepada diriku itu apa? Jelas, satu, saya duduk tenang di kelas. Kedua, kalau ada yang ketinggalan, saya masih bisa menghubungi keluarga untuk mengantar. Ketiga, kalau saya belum mengerjakan PR, masih ada waktu untuk sekedar tanya kepada teman mengerjakannya. Itulah yang harus kita bangun Bapak Ibu kepada murid kita seperti itu. Jadi jangan kalau terlambat di depan kemudian kamu lagi gitu ya. Kadang guru PK itu kamu lagi. Mereka akan terimage di kepalanya, ya sudah, karena saya salah besok saya akan salah. Bukan karena saya salah besok saya akan benar, bukan. Karena saya salah besok saya akan salah. Begitu di pikirannya. Nanti kita akan belajar di topik yang restitusi. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana kita sebagai guru itu menumbuhkan benar-benar motivasi internal. Kalau misalnya yang piket atau yang di dalam kelas misalnya, itu usahakan seminim mungkin ngiming-ngimingi bahasa Jawanya. Ngiming-ngimingi. Jadi bagaimana kalau misalnya kita sudah menetapkan murid-murid hari ini kita akan pembelajaran selama 60 menit ke depan diskusi. Waktunya dari jam sekian sampai jam sekian. Selesai presentasi. Nah, kemudian yang presentasi 1, 2, 3 silakan maju. Gak usah nanti yang berani nilainya tambah
tambah kayak gitu ya. Yang maju nilainya tambah, tidak usah. Jadi bagaimana murid itu menumbuhkan, kalau saya tepat waktu mengumpulkan itu saya senang, bukan ibu yang senang, tapi saya senang. Saya puas dengan hasil saya kayak gitu. Berikutnya, nah di sini ada. Boleh dipotong ibu? Oh boleh. Sambil kita. Oh ya sekalian. Sekarang yang kedua adalah tentang teori motivasi. Bagi manusia bahwa memang benar motivasi itu ada dua eksternal. Nah, masing-masing ini adalah sama-sama kuatnya, gitu. Ya. Sama kuatnya. Tetapi yang lebih kuat adalah motivasi internal. Kalau kita membangkitkan motivasi eksternal itu mudah, tetapi kita memberikan motivasi internal ya. Jadi bagaimana cara kita memotivasi supaya motivasi internal dari seseorang itu tumbuh kemudian ya. Kalau eksternal jelas, kalau tapai duit, ya pasti akan bisa. Kalau tapai ini pasti akan bisa tumbuh seperti itu. Tapi kalau internal itu kadang-kadang dipengaruhi oleh jiwa kita itu bagaimana, aduh bagi malas banget seperti itu. Nah ini cara memberikan itu seperti itu. Jadi mohon bagaimana cara memberikan motivasi internalnya, Bu Narasumber. Oke, nanti sambil sharing barangkali Bapak Ibu yang pernah praktek ya. Kalau saya separuh teori separuh praktek gitu ya. Jadi motivasi internal itu tadi kan menghargai diri sendiri. Jadi pertama kita harus menumbuhkan pada diri masing-masing murid itu, kenali dirimu. Kenali dirimu itu kadang susah itu, kadang susah. Jadi kalau ditanya siapa kamu, siapa aku, itu mereka nggak paham. Tadi kayak tadi misalnya saya berangkat sekolah hanya karena disuruh ibu di rumah, hanya karena takut sama Pak Klastiono hari ini pelajarannya olahraga. Tapi bagaimana tanya pada dirinya itu, saya sekolah buat apa begitu. Jadi bagaimana kita sering-seringlah menumbuhkannya itu dengan bertanya, kemudian membimbing gitu ya. Bisa menurut saya seperti itu. Nanti barangkali Mugi memberi tambahan. Kalau habis ini nggak apa-apa sekalian aja ya Bu. Ya silakan mau. Ya, terima kasih. Ini sudah Pak Klastiono membantu. Menurut saya membangkitkan motivasi siswa atau diri kita adalah dengan membandingkan orang yang waktunya di bawah kita kelas. Misalnya begini, kamu lebih beruntung bisa sekolah di sekolah yang lebih tinggi dari SMP, sudah sampai kelas 12 misalnya, sudah masuk di SMA negeri yang gratis misalnya, itu kalau untuk siswa. Jadi kita membandingnya itu. Mungkin yang naik motor lebih beruntung daripada yang tidak punya motor. Itu kalau materi. Nah kalau kita misalnya orang-orang tua, kadang kita bad mood mulang, itu pembandingnya sing kepengen dari dulu. Ya, sing kepengen dari kelasnya gembira. Jadi mungkin itu cara kita menguatkan motivasi kita. Oh kalau begitu kita adalah orang yang dipilih Allah untuk pekerjaan ini. Maka semangat Pak. Jadi tidak jadi menurut. Jadi cara memotivasinya menurut saya secara pribadi, pengalaman saya dan anak-anak didik saya itu harus pakai bahasa. Kalau anak-anak itu harus coba tengok yang di bawah kalian. Tuh anak yang tidak bisa sekolah misalnya nanti temannya tidak seperti ya sekolah ilmunya dan sebagainya. Mungkin begitu kan misalnya saya membantu untuk cara saya dan mungkin ampuh untuk individu tertentu yang rapuh ya. Iya, terima kasih. Itu memang sudah betul apa yang disampaikan oleh Bu Mugi. Memang salah satu kebaikan itu bisa dengan cara seperti itu. Kalau saya pikir ini nalar dan logika sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Mugi Astuti ini sangat logika ya. Jadi prinsipnya adalah bersyukur. Bersyukur kita masih bisa sekolah, bersyukur kita masih bisa menjadi guru, bersyukur kita menjadi PNS dan sebagainya. Itu dia itu. Lanjut para paling dengan menggunakan bahasanya ya, jangan lihat tuh kayak gitu, tetap meyakinkan loh. Maksudnya kalau kan deleng loh kayak gitu kan kayak menyakitkan loh. Jadi nanti kita sampai ke yang restitusi ya Bapak Ibu. Jadi restitusi itu bagaimana kita
menumbuhkan motivasi internal, anak menyelesaikan masalah sendiri. Jadi seperti bukan kayak BK kan nuntun gitu sebenarnya. Lanjut, yang berikutnya di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada apresiasi, ada penghargaan, ada restitusi. Secara umum kita mulai sekarang kalau bisa merubah hukuman menjadi restitusi, merubah penghargaan menjadi apresiasi. Nah, itu yang harus kita mulai rubah pikiran kita. Jadi merubah hukuman menjadi restitusi. Karena kalau hukuman itu sifatnya searah, ya ditentukan oleh satu pihak. Ya, misalnya undang-undang, jika melanggar berangkat lebih dari jam 7 dihukum. Nah, itu kan hanya searah. Tapi kalau restitusi nanti kita akan dua arah. Kamu salah di mana, aturannya seperti apa, kamu harus bagaimana. Nah, itu. Kemudian yang penghargaan hadiah. Ternyata penghargaan juga bisa menimbulkan tadi ketidaknyamanan. Ya, makanya saya sangat tidak setuju sekali kalau pas rapotan anak tanya saya ranking berapa. Saya paling nggak suka kalau seperti itu. Karena ini wujud penghargaan yang nantinya akan menimbulkan rasa kalau bahasanya minder. Kalau yang romansa bisa atau merasa bisa, saya harusnya ranking 1 kok ranking 2. Itu kecewanya tidak ketulungan. Kalau yang biasa-biasa aja dia ranking 30 tiba-tiba jadi 36 biasa aja. Tapi kalau yang ranking 1 tiba-tiba ranking 3 atau ranking 2 bisa nangis nggak berhenti. Nah, itu salah satunya kenapa pemerintah menutup ranking, itu salah satunya itu. Kita berikan apresiasi. Kalau penghargaan itu yang tadi hadiah, kalau apresiasi itu diwujudkan dengan prosesnya. Jadi saat anak dapat nilai di pembelajaran maju misalnya, kemudian saat anak saya kayak itu sedang pelajaran nari misalnya, wali kelasnya, oh kamu kok ternyata pinter ya narinya, tapi nggak bisa matematika, Bu, nggak apa-apa. Kan pinternya di nari. Kok yang pinter matematika nggak bisa nari ya, Bu? Ya nggak apa-apa, karena memang kamu bisanya mikir, suruh joget ya nggak bisa sampai kapanpun. Tapi harus usaha karena ini di sekolahan, harus ngikuti. Apresiasi itu prosesnya. Sampai endingnya juga tetap dihargai. Nah, cuma tidak penghargaan. Kalau penghargaan biasanya endingnya saja. Apresiasi juga di semua orang, tidak 1-2. Biasanya kalau ranking kan jelas 1-2-3. Kalau apresiasi itu untuk semuanya. Ini saya salut sama sekolah anak saya dari SD itu hampir separuh siswa setiap rapotan dapat piagam penghargaan. Hanya karena satu penghargaan berangkat tepat waktu. Yang satunya penghargaan karena menghargai teman. Yang satunya penghargaan karena sholatnya tepat waktu. Yang satu penghargaan karena selalu makan makanan bergizi. Jadi wali kelasnya titen banget. Terus setiap rapotan anak saya selalu dapat piagam. Hanya sekedar seperti itu namanya apresiasi. Jadi tidak hanya yang ranking 1, tapi yang misalnya nyapunya rajin, oh berarti penghargaan yang piketnya rajin, ya. Kemudian yang misalnya mengikuti tadi datangnya tepat waktu, kemudian istirahat tidak mengganggu teman, dan menghargai teman. Itu mungkin bisa kita mulai, tapi mungkin kalau guru SMA muridnya 700 ya, suruh memberikan apresiasi satu persatu piagam penghargaan mungkin tidak, tapi paling tidak di kelas yang kita hafal kita beri apresiasi saat kalau nggak hafal nama ya paling dengan absen. Anda semuanya sudah mengerjakan tugas dengan baik, kita acungi jempol. Saya pernah dapat sambutan dari murid hanya karena saya kasih jempol di GCR. Saya senang loh, Bu, tugas saya dihargai Ibu. Padahal saya hanya kasih jempol dong, bagus, tugasnya sudah selesai. Saya bilang kayak gitu waktu pandemi. Karena pandemi kan kita
nggak minim bicara ya, dengan ketemu dengan murid. Jadi saya di tugas selalu saya kasih nilai dan jempol. Terima kasih sudah mengerjakan tugas tepat waktu, jempolnya 2. Kalau yang sudah mengerjakan tugas jempolnya 1. Bagus gitu. Ternyata murid senang seperti itu. Jadi kita perlu seperti itu yang sekedar kalau nggak hafal nama kan seperti itu dong sudah senang anak-anak. Jadi itu kalau konsekuensi itu adalah ya imbasnya kalau kita mengerjakan hukuman ada aturan, kemudian kalau kita tidak melakukannya itu nanti konsekuensi. Nah sekarang coba sambil dipisah nih Bapak Ibu, ini jawabannya apa? Hukuman atau konsekuensi? Nah, barangkali ini yang kalah di olahraga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Apa Pak Kelas? Hukuman apa konsekuensi? Kalau itu sudah kesepakatan namanya konsekuensi, tapi kalau tidak kesepakatan namanya hukuman. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolahan. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, karena biasanya ini di tata tertib tidak ada. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kalau yang murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi, karena ini pasti di tata tertib sudah ada sepatunya harus hitam. Jadi biasanya di guru piket sepatunya yang tidak hitam ditinggal di ruang piket. Jadi ini memberi pengarahan kepada murid kita bahwa itu konsekuensi. Kemudian ini tadi keyakinan kelas. Saya melakukan ini kepada murid-murid saya. Jadi keyakinan kelas itu tulisannya maaf untuk mendukung motivasi internal tadi, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturannya misalnya harus berkata tidak boleh berkata bohong. Nah nanti keyakinan kelasnya berarti berkata jujur. Keyakinan itu seminimal mungkin kita tidak menggunakan kata negatif. Nah itu keyakinan kelas. Jadi ini saya praktek di kelas menggunakan Jamboard gitu ya. Nah ini mainan baru kata anak-anak. Padahal ini sudah dari zaman pandemi, anak-anak baru tahu ya. Dari peraturan kelas yang sudah kita sepakati, kemudian kita sama-sama keyakinan kelasnya apa ya. Nah, jadi 1 ada jujur, kemudian percaya diri. Percaya diri ini peraturannya berarti saat presentasi masing-masing murid itu tampil, kemudian menghargai teman. Kemudian disiplin itu tadi yang tepat waktu masuk ke kelas, ke keluar kelas, kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu berarti di kelas mempertanggungjawabkan segala tingkah lakunya. Atau bisa dicoba Bapak Ibu pakai sticky note seperti ini. Ya, ini biasanya di awal semester atau di awal tahun ajaran, nanti di awal semester di upgrade lagi. Kemarin banyak yang minta upgrade, gantilah Bu, gitu ya. Ada yang kalau kelas di kelas 12 mulai pembelajaran saya itu jam 2, selalu jam 2 itu mereka minta sambil minum dan sekedar snack ya Bu. Oke, silahkan. Yang penting pelajarannya oke dan tidak sambil makan besar gitu. Karena kalau pelajaran saya akuntansi jam 2 itu sudah keriting semuanya. Nah ini monggo Bapak Ibu kita semuanya membuat
keyakinan kelas apa yang harus ditulis di sini. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa ya? Kira-kira apa? Keyakinan kelas itu 1 kata, 2 kata bisa. Rapi. Bertanggung jawab bisa, kerapian juga bisa. Menjaga kerapian kelas, bertanggung jawab ya, karena harus mengembalikan ya kan? Ya. Ini mungkin karena kalau kelas punya pojok baca, biasanya itu kan membra-membra ya, bukunya dikembalikan. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati bisa. Jadi Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas. Ini peraturannya, ini keyakinannya. Nanti keyakinan itu akan kita utarakan kepada murid itu jika melanggar. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Di sini disiplin. Dilarang merokok di lingkungan sekolah. Kesehatan, kebersihan gitu ya, menjaga kesehatan. Jadi nanti kalau jadi kalau kita nanti menangkap basah murid kita ngerokok di WC, keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita apa? Nah, menjaga kesehatan. Jadi jangan bilang kamu lagi ngerokok lagi buang gitu ya, tapi kamu tahu tidak gitu ya, sampai ke situ kesehatan. Dilarang melakukan kekerasan, bullying ini ya, pertanyaan kejahatan pendidikan. Bahasanya apa kalau dia keyakinan kelas? Mungkin ini dilarang melakukan kekerasan, dilarang mengganggu orang lain, mungkin bisa satu bahasa apa? Katalah ketentraman, keamanan, Kedamaian. kebersamaan, gotong royong. Tidak mengganggu loh, tidak mengganggu. Apa ya Mbak? Apa ini Bapak Ibu? Dilarang melakukan kekerasan, bahasanya keyakinan kelas. Bunyinya gitu. Toleransi bisa ya. Tidak, kan hampir sama, kekerasan dengan mengganggu orang lain hampir sama. Sebenarnya ini kelihatannya sama murid kita sepele. Mau di warning ya Bapak Ibu, mungkin yang baru ini kan nanti akan ketemu kalau murid SMA ini bukan sepele lagi ya. Kekerasan dan mengganggu orang lain itu kalau murid SMA sudah tingkatannya bahaya ya. Kalau anak SD, mungkin anak SMP belum begitu, tapi kalau anak SMA sekedar global itu sudah bahaya kadang, membahayakan ya. Kita semuanya sudah tahu keyakinan kelas. Mari kita praktekkan barangkali yang belum di kelas, atau bisa juga kalau yang Pak Habib di keseluruhan bikin keyakinan sekolah ini ya, keyakinan sekolah. Cuma syaratnya keyakinan kelas itu kayak ini tadi, ditandatangani oleh benar-benar dengan sadar anak itu menulis itu, ditandatangani. Nah ini saya suruh praktek, senang banget anak-anakku bisa tanda tangan di HP ya ternyata gitu ya. Oh iya bisa gitu ya, bisa. Jadi saya suruh tanda tangan di situ semuanya. Ya sudah keyakinan kelas, tanda tangani, saya download, saya print, pajang. Nah itu nanti kalau saat mereka diskusi tiba-tiba ada yang jahil, nah, apa kita kembalikan lagi? Apa keyakinan kelas kita? Gitu. Untuk sampai dengan menumbuhkan unsur intrinsik tadi ya kayak Pak Lastelo, kita harus paham kebutuhan dasar manusia sebenarnya apa. Yang pertama di tengah itu jelas bertahan hidup. Ini kalau di ekonomi belum kebutuhan primer, kebutuhan makan, minum, pakaian itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang lainnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tadi saya bilang di kelas ada yang anak selalu tidak berangkat dari itu. Saya bilang mungkin anak itu butuh kebebasan. Jadi kebutuhan dasarnya belum dicukupi, yaitu kebebasan. Oh iya Bu, iya. Karena anak itu senang dengan kebebasan di saat sekolah, tapi ada mungkin temannya atau mungkin mapel tertentu yang tidak membebaskan dia, sehingga dia tertekan akhirnya tidak sekolah. Dia merasa kalau di rumah saya sudah kebutuhannya tercukupi, yaitu bebas.
Ya, kesenangan itu mungkin kalau Bapak Ibu menemui anak yang jahil, itu barangkali karena kebutuhan kesenangan. Jadi mereka senang kalau temannya guyu, ya kan, diledeki, pensilnya diambil, minumnya dijatuhkan, ya kan, makanannya dicuri, itu senang banget. Karena memang itu kebutuhannya kesenangan itu. Jadi kita tinggal memfasilitasi anak-anak yang seperti ini disalurkan kemana, kayak gitu ya. Jadi jangan asal kita mau main kok jahil teman sama temannya gitu, karena mereka butuh selain kasih sayang dan diterima, mungkin butuh kesenangan. Jadi kayak mainan gitu ya, menjahili teman itu kayak mainan. Kemudian ada yang sok. Nah, kadang kita menemui orang atau murid kita sok, itu mungkin dia kebutuhannya sudah sampai tingkat penguasaan. Jadi dia ingin jadi penguasa, dia ingin diterima orang lain tapi lebih tinggi derajatnya. Nah, jadi itu kita bisa salurkan jadi ketua panitia, jadi ketua kelompok, ya kan, memimpin teman-temannya saat pembelajaran, mungkin seperti itu. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini mungkin nggak begitu kelihatan, nanti saya tayangkan yang lebih jelas. Berikutnya adalah setelah kita tahu kebutuhan dasar manusia itu, kita harus memposisikan posisi kontrol kita sebagai guru. Ternyata di kelas itu ada 5, atau di kelas atau di lingkungan sekolah itu ada 5. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Sebisa mungkin kita sebagai guru memposisikan sebagai manajer. Apa mungkin kepala kita seringnya sebagai penghukum kayaknya, ya? Iya kayaknya. Jadi dengan cara membentak, ya kan, menghardik. Kamu bisanya apa sih? Gini aja nggak bisa, gitu ya. Nah, itu namanya penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya bapak ibu gurunya menggerutu, ya kan? Dari kemarin dibilangi nggak bisa. Jadi anak itu merasa, kok saya jadi apa ya namanya? Saya kok nggak nurut sama bu ini, berarti saya salah banget kayak gitu ya. Itu membuat rasa bersalah. Kalau teman mungkin oke lah ya, kita masih berteman dengan, mungkin kalau murid-murid kita SMA oke lah kita berperan sebagai teman. Nah, mau kamu apa gitu ya, bisa nggak kita sharing kayak gitu, itu bisa. Cuma mungkin kita jangan sampai keblabasan kalau sebagai teman ya, karena kita tetap menjaga jarak sebagai guru dan murid. Kemudian sebagai pemantau, ini katanya hanya memantau. Jadi kalau murid bersalah atau melanggar, jadi kita tanya tadi peraturannya apa, kemudian nilainya apa, nilai kebajikannya apa gitu. Tingkatan yang paling tinggi untuk kontrol diri, menumbuhkan motivasi dari luar, dari dalam, itu adalah sebagai manajer. Kalau manajer itu kalau di ekonomi itu mengelola dari awal sampai akhir. Jadi tidak menyalahkan toh. Kalau tadi penghukum kan endingnya toh menyalahkan toh. Kamu terlambat ya, gitu ya. Nggak tanya lebih lanjut kenapa alasannya, itu tidak tanya. Jadi dengan posisi kontrol sebagai manajer ini kita bisa bertanya apa bisa yang kita sama-sama yakini yang kamu lakukan itu benar apa tidak, seperti itu. Nah, ini yang kita barangkali ilmu baru kita semuanya, namanya restitusi. Ya, jadi restitusi itu bagaimana menumbuhkan sifat internal bagi kita semuanya untuk menyelesaikan masalah. Bentuknya kegiatan restitusi itu mulai dari dengan menstabilkan identitas. Jadi kalau anak bersalah, tadi ini kalau restitusi pengganti hukuman ya. Pengganti hukuman adalah restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi murid kita panggil satu persatu, jangan bareng-bareng ya. Karena kalau misalnya merokok bareng-bareng, kita panggil bareng-bareng, pasti nggak akan ngaku dan nggak akan takut. Jelas karena jamaah itu.
Tapi kalau kita panggil satu persatu pasti ada yang ngomong, saya diajak si A, saya bawa sendiri, saya karpe dewek, ya kan, saya ikut-ikutan. Itu pasti ada yang seperti itu, namanya menstabilkan identitas. Kita mengorek anak itu pun ngaku dewek seperti apa, ya. Di situ kita setiap orang pernah salah. Kamu bukan satu-satunya yang salah. Itu seperti itu, bombongi dulu. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Kamu sudah salah seperti apa, keyakinan kita apa, perbuatan yang baik yang harusnya kita lakukan seperti apa. Kemudian validasi kebutuhan. Jadi kita tanya, anak itu merokok alasannya apa? Kalau misalnya sudah ketemu, saya nggak bisa nggak merokok selama 2 jam. Nah itu baru kita nanti cari sumbernya, cari penyelesaiannya. Karena kalau sudah kecanduan kan nggak bisa. Saya nggak bisa Bu, nggak merokok selama 2 jam. Berarti selama 2 jam saya harus merokok keluar. Nanti jam pelajaran berikutnya 2 jam saya harus merokok keluar. Nah ini kita sama-sama mempraktekkan restitusi seperti ini sampai dengan murid itu ngomong sendiri alasannya apa. Kita harus pintar-pintar membuat pertanyaan. Pertanyaan ini mulai dari menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan sampai dengan validasi kebutuhan. Itu kita harus pintar-pintar mengorek itu. Untuk anak-anak yang mungkin barangkali kayak di sini ya Bu Muji, kayak Resta itu sebenarnya anak seperti apa? Mungkin kayak Gilang itu yang setiap jam rokok ya bagus. Itu seperti apa? Itu anak kelas 10 ada yang tiap hari apa nggak berangkat, masih kelas 10 tiap hari apa nggak berangkat. Itu nanti kita bisa cari. Nah ini mungkin bisa dipisahkan sendiri tadi ya, prakteknya seperti ini. Ini pertanyaan-pertanyaannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi jangan sampai tadi salah, saya sudah salah, besok salah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau saya sudah salah, besok jangan sampai salah, itu kita semuanya sebagai guru harus seperti apa? Ini mulai seperti ini ya. Barangkali yang kita ketemui di kelas, kita mulai bertanya seperti ini. Kemudian yang ulangi. Yang ini berarti kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu? Jadi itu tadi, mengenali diri sendiri. Jadi kalau saya misalnya nyontoh, saya memang nggak bisa Bu. Saya kalau nggak nyontoh nggak bisa. Kita harus ngorek, kamu bisa nggak belajar sendiri yang tidak nyontoh misalnya. Ulangan yang tidak nyontoh itu kepriwe carane. Nah itu kalau anak itu masih bilang saya nggak bisa, saya nggak bisa kalau nggak nyontoh, saya nggak bisa belajar. Nah, itu nanti kita harus kulik sampai dalam alasannya apa. Kemudian yang validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar itu tadi. Barangkali ada anak yang benar-benar butuh kasih sayang. Nah kita harus kulik tadi, butuh kasih sayang. Saya suka ngerokok di sekolahan itu karena di rumah nggak ada orang tua yang nggak pernah berangkat, mungkin di rumah nggak ada yang peduli. Jadi saya sekolah ya terserah, nggak sekolah juga terserah, gitu ya. Kemudian tadi yang suka jahil karena mungkin butuh kesenangan, ya, yang di kelas sukanya mengganggu temannya, mungkin butuh kebebasan. Yang sok gaya-gayaan, mungkin dia butuh untuk tadi penguasaan, jadi penguasa. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kalau yang sudah terlambat, dicari yang seperti apa. Nah, yang berikutnya kelewat ini. Berikutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai kebajikan tadi. Itu tadi, ini ada prakteknya. Tahapannya seperti ini. Kemudian saya menemui murid yang seperti ini terlambat, memakai sendal. Terus saya harus bagaimana? Yang jelas pertama, kita tidak boleh mempermalukan anak di depan yang lain, intinya ya. Jadi usahakan kalau memanggil itu jangan di ruang guru,
gitu ya, jangan di kelas juga gitu ya, misalkan ya cari yang lain lah, misalnya di ruang BK atau di tempat apa, piket dan sebagainya. Terima kasih Bu narasumber yang sudah menyampaikan materinya. Untuk acara yang berikutnya keempat adalah tanya jawab. Silakan kepada Bapak atau Ibu guru yang mau sharing, mengajukan pertanyaan atau berdiskusi, silakan diperkenankan. Untuk waktunya boleh dimulai langsung saja Ibu. Silakan. Iya, Mbak. Ini mau tanya, bagaimana menerapkan budaya positif kalau di dalam kelas itu banyak siswa yang berkomentar, siswa-siswa yang ingin banyak bersama. Berikutnya untuk pertanyaan yang kedua, monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Binani. Di dalam validasi kebutuhan itu kan setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Lalu sebagai guru itu menyikapi keberagaman seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pertanyaan itu, kamu terlebih dahulu. Ini monggo kalau dari Bapak Ibu guru senior, Saya monggo Ibu. pada narasumber ingin menanyakan tadi hukuman diganti dengan restitusi. Restitusi diadakan atas adanya kesepakatan dua anak. Apakah bisa diartikan ketika anak melanggar itu kita ikat dengan satu semacam apa ya? Untuk anak yang sering melanggar kita ikat dengan satu kontrak tertentu setiap jam pelajaran tertentu, misalnya selalu jam sejarah, ataukah mungkin bisa diangkat menjadi satu kontrak belajar di semester tertentu atau di tahun pelajaran tertentu. Karena dalam kenyataannya di sekolah kita itu ada anak-anak yang mungkin setelah didekati, sebelum mungkin kita kenal restitusi, sebenarnya sudah ada pendekatan seperti itu, cuma itu sifatnya individual dulu, belum semua. Jadi mungkin ini diangkat menjadi kontrak belajar yang sifatnya paten di setiap kelas, yang mungkin bisa diangkat dalam tata tertib. Jadi solusinya dari sekolah juga harus mungkin mensepakati membedah ulang tata tertib, karena itu ada embrio nasional SMA kita untuk bisa menjadi manusia di manusia. Jadi yang lain itu akurat. Nah, mudah-mudahan setelah ini nanti ada gerakan dari sekolah untuk ada semacam membedah tata tertib itu, jangan hanya asal 1, 2, 3. Jadi kita kembalikan ke marwahnya anak dilihat itu hadir dan batin, fisik dan non fisik. Itu saja mungkin barangkali dari narasumber bisa mempertegas tentang restitusi yang disepakati bersama. Terima kasih. Ibu sama-sama. Monggo, Bapak. Saya? Tadi katanya mau bertanya. Ya, bertanya. Terima kasih. Saya hanya akan menegaskan saja bahwa budaya positif, budaya ini sesungguhnya adalah budaya yang harus ditumbuhkan, kan begitu. Jadi arti dari budaya itu sendiri itu apa sebetulnya budaya itu yang harus ditumbuhkan, budaya itu apa itu? Kemudian budaya positif itu kan perlu ditumbuhkan pada masing-masing stakeholder, misalkan sekolah ya, di murid, di guru dan sebagainya, semuanya harus menerapkan budaya positif. Nah,
pada lingkungannya bagaimana, ya. Tadi seperti saat ditanyakan oleh apa yang satu ya, Mbak siapa? Kan sebenarnya Yang pertama. yang pertama itu belum perkenalan jadi yang pertama tadi. Jadi dalam situasi apa kita bisa menerapkan? Kalau situasinya saudara sekolah yang pragmatik, apakah bisa kita terapkan budaya positif? Nah, ini yang harus kita ingat bahwa untuk menerapkan budaya positif, lingkungan yang bagaimana dulu yang harus kita ciptakan. Demikian. Terima kasih untuk pertanyaan. Sudah ada 4 penanya dan 4 pertanyaan. Ini sudah nanti langsung dijawab oleh Ibu narasumber. Langsung saja Ibu. Silakan Ibu narasumber untuk menjawab atau mengupas pertanyaan satu persatu. Ini pertanyaan bagus-bagus semua. Terima kasih. Barangkali nanti kalaupun saya belum gitu ya, kita sharing bersama-sama ya Bu mungkin mungkin Pak Habib yang ada di kesiswaan tadi yang gitu. Yang pertama, bagaimana kita menumbuhkan budaya positif kalau di kelas, suatu kelas yang benar-benar troublemaker gitu ya, benar-benar troublemaker. Jadi tadi kita harus menumbuhkan intrinsik itu satu dengan cara itu mengidentifikasi masing-masing murid. Tidak mungkin lah Bu, kita muridnya 700, masa suruh mengidentifikasi satu persatu. Paling tidak dari yang trouble itu kan tidak 36 siswa lah ya, tidak 36 ya. Dari pengamatan saja, kalau nanti berkembangnya kita sebagai guru itu nanti akan dengan sendirinya. Kalau kita dengan dengan ilmu kita sambil ilmu jiwanya, ilmu keguruannya itu secara psikologis itu memahami anak yang troublemaker itu secara pengalaman saya itu saking gampangnya gitu ya. Jadi secara pengalaman di lapangan. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu tadi kayak kebutuhan itu mengidentifikasi. Saya sering mengidentifikasi murid itu yang menurut guru-guru lain dianggap aneh. Saya jawab, mungkin saya juga guru yang aneh, saya bilang gitu. Mungkin saya juga salah satu guru yang aneh. Jadi kalau saya dekat dengan anak ini, semua teman guru ada yang bilang, kok bisa dekat ya? Kok bisa ngomong ya sama anak itu? Seperti saya pernah membimbing anak yang olimpiade itu, menurut guru-guru itu anak aneh. Jadi saking cerdasnya, anak itu anak aneh. Jadi kalau saya lihat secara kasat mata hampir kayak anak autis. Jadi nggak mau melihat tatap muka, nggak mau face to face, nggak mau. Kemudian kerja kelompok nggak mau, nggak bisa. Suruh menerangkan ke temannya karena dia bisa sendirian, nggak bisa. Terus waktu saya bimbing, saya tanya, saya dengan santainya, sudah kamu bisanya apa? Soalnya yang seperti apa? Terus nanti baru kita mengulik latar belakangnya. Kamu rumahnya mana? Terus maunya apa? Mau bagaimana? Gitu, ketemu. Nah, sampai saya dikomentari Bapak Ibu guru, kok bisa ya ngomong dengan orang itu, anak itu sampai dengan mau ikut lomba, kemudian sukses. Nah, itu jadi kita harus pintar-pintar mengidentifikasi satu persatu. Kita mulai jangan acuh tak acuh ya Bapak Ibu guru di kelas, jangan hanya memberikan ilmu secara teori, ilmu sejarah, ilmu biologi, ilmu matematika, tapi kita mulai belajar, nggak hanya guru BK yang harus belajar ilmu kejiwaan, kita juga Bapak Ibu guru harus pintar seperti itu. Jadi yang troublemaker itu jangan kita anggap yang nakal itu troublemaker, barangkali anak yang diam saja itu juga troublemaker. Karena anak yang diam itu bisa juga dia nggak bisa kerja kelompok, ya, kemudian nggak bisa ngomong, kalau diskusi mungkin nggak mau presentasi, kemudian kalau ditanya A jawabannya Z, misalnya sangat jauh sekali. Itu kita harus pintar-pintar seperti itu. Jadi pertama kalau di ilmunya guru itu kita harus mulai dengan asesmen awal. Asesmen awal itu diagnosis secara kognitif dan non kognitif. Yang penting itu non kognitif itu.
Hari itu jam 7 ditanya dulu, kamu bahagia? Jangan tanya makan apa dulu, kamu bahagia sekarang duduk di sini. Kalau dia terlambat kan kos-kosan. Berarti saya tanya, duduk dulu ya, sebentar ya. Gitu. Karena sudah dimarahi guru tiket. Kalau kita di kelas memarahi juga, itu sudah enggak ilfil mereka, sudah ilfil. Belum lagi kalau kita ngajar jam 2 siang, jam 2 siang itu tadi, ya. Kalau mau ngambil seperti ini saja sudah, ngapain kamu minum? Ya sudah, bubar. Ya, padahal mereka jam 2 itu sudah otaknya sudah kering, memang harus minum terus. Jadi kita harus mengidentifikasinya sampai ke situ, sehingga kita nanti memasukkan tadi yang keyakinan itu, kebajikan itu pelan-pelan sambil dipelajari. Mungkin itu nanti bisa ditambahkan Bapak Ibu yang lain. Yang berikutnya yang validasi kebutuhan itu ya tadi keberagaman itu dengan cara itu tadi mengidentifikasi itu. Mengidentifikasi kalau mungkin kelas 10 yang mulai dari awal, misalnya saat pertama masuk itu kan pasti dengan orang tua. Seharusnya sekolahan gitu ya, harusnya sekolahan sampai situ diagnosisnya. Ya, jadi tanya jawabnya sekolahan dengan orang tua, menguliknya harusnya sampai ke situ. Namanya siapa, di rumah dipanggil siapa, kalau bangun jam berapa, belajarnya berapa jam, pegang HP berapa jam, kemudian temannya siapa, itu pasti kalau kita data awal PPDB seperti itu, jalannya penak pasti. Mungkin kita sama-sama seperti itu, kita mulai ya Bu, mungkin nanti Pak Habib disampaikan di kesiswaan, Pak Rian gitu ya, sama-sama Bapak Ibu yang mau terjun ke lapangan itu mungkin disampaikan seperti itu. Jadi kita sama-sama mendiagnosis dari awal supaya tidak nanti di kelas 10 sudah ketemu yang trouble tapi trouble-nya mengerikan. Karena tidak diidentifikasi dari awal, ya dari awal. Kita kadang lupa dengan seperti itu. Yang kita ulik identifikasinya apa? Hanya nilai SMP berapa, matematikanya berapa, bahasa Indonesianya berapa, nanti dia akan ikut olimpiade apa. Tapi nggak ditanya, dulu SMP pernah bolos berapa kali, pernah minggat berapa kali, kemudian pernah melompat tembok apa tidak, temannya siapa, kemudian orang tuanya ada apa tidak, tinggal dengan siapa, kayak gitu. Itu perlu mungkin kita sama-sama PR kita di sekolahan. Kemudian tadi yang restitusi. Nah, restitusi itu benar Bu Mugi, jadi restitusi itu pengganti hukuman. Kalau kita sepakati tadi bersama Bu, keyakinan kelas atau bisa juga dibesarkan menjadi keyakinan sekolah, tapi harus dari awal benar-benar Bu. Jadi benar-benar membedah tata tertib. Membedah tata tertib itu dari awal tata tertib A sampai dengan Z. Kemudian kita sepakati keyakinan sekolah ini mau seperti apa. Tadi misalnya disiplin, peraturannya adalah datang tepat waktu, masuk tepat waktu dan sebagainya. Mulai seragam dan sebagainya, maksudnya keyakinannya apa? Disiplin. Kemudian tadi yang menghargai kesehatan dan sebagainya, kita nggak perlu banyak keyakinan itu nggak perlu banyak. Kalau tata tertib bisa 100 item, kalau keyakinan 10 saja sudah cukup. Yang penting mengena di otak kita dan otak murid kita bahwa saya sekolah harus disiplin, harus sehat, harus menghargai teman, ya kan? Kemudian harus jujur. Nah itu saja yang dipegang murid itu, insya Allah damai sekolahnya. Itu cita-cita kita bersama sebenarnya Bu. Cita-cita bersama sekolah yang damai. Itu kalau maunya Ki Hajar Dewantoro kan seperti itu. Jadi sekolahnya itu dengan penuh kedamaian. Makanya disebut taman bukan sekolahan, ya kan? Taman siswa. Jadi tempat bermainnya atau meluapkan segala ekspresi bagi anak itu. Yang pinternya A ya A, yang B ya B, gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian di teori yang kurikulum baru itu ada mungkin diferensiasi, ya, diferensiasi seperti itu. Nah itu bisa kita terapkan saat mengidentifikasi murid. Jadi misalnya anak yang diem kayak autis itu diemnya kayak autis, sama yang orang lumrah kayak autis itu nanti jangan ditemukan. Ya, nanti bingung saat kerja kelompok. Saya saja pernah menemui anak yang sama sekali
nggak bisa kerja kelompok, akhirnya keputusan akhir sudah kerja sendiri saja. Bisa, bisa. Deadline-nya jam sekian selesai, selesai. Tapi asalkan saya jangan sama mereka. Sudah bilang seperti itu. Tapi saya juga bilang tetap ya, kalian tetap sekali-kali bertemu dengan teman, ngomong dengan teman seperti itu. Jadi jangan sendirian terus. Kemudian budaya positif bisa diterapkan di apa? Ini yang terakhir, di mana, kapan? Ya, di mana, kapan? Sesungguhnya budaya positif bisa diterapkan di lingkungan yang bagaimana, terus budaya itu sendiri itu sebetulnya apa gitu. Ya, kalau budaya itu kan sebenarnya karena kebiasaan yang sedikit demi sedikit akhirnya menjadi budaya. Kayak misalnya membuang sampah itu kan tadinya kita harus terpaksa memilah sampah, tapi kalau kita terus menerus aturannya dipajang di mana-mana, memilah sampah di tembok ini ada, di sana memilah sampah, ini lama kelamaan kita itu kalau ada sampah plastik mau dibuang di tempatnya organik itu di sininya sudah ini salah kayak gitu. Itu namanya berarti sudah membudaya. Nah itu yang sama-sama kita mulai gimmick ya Pak Klas, gimmick melakukan ini budaya positif itu PR kita semuanya, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu guru senior dan junior itu yang benar-benar nanti akan terjun itu, apalagi yang junior nanti akan ketemu dengan kurikulum baru dan harus benar-benar seperti ini menularkan tentang budaya positif. Ya, mungkin saya bisanya baru sekian orang ini ya, nanti lain waktu mungkin kalau semua orang, jadi kita punya kesepakatan bersama di sekolahan dari semua elemen ya, semua elemen dari yang nyapu sampai dengan yang jaga pintu gerbang itu tahu bahwa keyakinan sekolah kita adalah disiplin Pak Satpam gitu. Pak Satpamnya ditulisi, keyakinan sekolah kita disiplin Pak Satpam. Pak Satpam juga harus diberi pendidikan seperti itu supaya tidak asal main. Anak itu kadang dendam dengan Satpam loh, bukan dengan Bapak Ibu guru tapi dendam dengan Satpam, ya kan? Iya, saya kalau datang itu diklarasi Satpam, ya kan nggak boleh keluar karena Satpam dan sebagainya. Jadi harusnya itu sebenarnya ditumbuhkan semuanya ya Pak Kelas, semua elemen semuanya sampai dengan ibaratnya kantin saja harus seperti itu. Bagaimana ngurusi anak supaya antri di kantin, ya kan? Itu kan budaya positif itu, menghormati orang lain supaya antri saja, yang nggak harus penjaganya orang-orang gitu kan. Kadang-kadang cuma orang-orang dong, sebentar ya ini lagi melayani nasi goreng, ini lagi melayani mie dan sebagainya. Nah itu kita sama-sama PR, kita sama-sama bagaimana menumbuhkan budaya positif sejak dini. Kalau bisa tadi sejak diagnosis awal anak sebelum duduk di bangku SMA kelas 10, mendiagnosis mulai dari anak itu sendiri sampai dengan latar belakang orang tuanya. Jadi kita praktek restitusi, jadi menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya tapi dengan sadar diri. Karena restitusi itu sadar diri sendiri, sadar dengan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya nyontoh jangan ditanya kok bisanya nyontoh ya, nggak belajar ya, tapi ditanya tadi yang kamu lakukan benar nggak ya. Kalau misalnya sudah bilang nggak benar, kenapa nggak benar? Kalau sampai ketemu nanti endingnya, karena saya kalau malam nggak pernah belajar Bu, saya selalu begadang. Jadi kalau ulangan nggak ulangan saya nggak pernah sinau, karena saya nanti akan jaga nih teman saya, karena saya berharap Bapak Ibu gurunya nggak akan menemui saya nyontoh gitu. Jadi mereka motivasi dari luarnya seperti itu, nyontoh itu. Jadi nggak ada kesadaran saya harus bisa belajar ilmu yang dari sekolahan, besok kalau penilaian saya jadi bisa, itu enggak. Jadi kita sama-sama belajar mempraktekkan restitusi sebagai pengganti hukuman. Ya, itu tadi. Jadi, yang kebutuhan dasar itu benar-benar kalau tiba-tiba anak jam 9:15 tencrowek itu mungkin tidak hanya kebutuhan kesenangan, kayaknya kebutuhan bertahan hidup saja sudah lapar. Ya, jadi kita nggak bisa memaksakan kalau sebelum
jam 9 lebih sedikit saja sudah macam-macam. Itu karena memang kebutuhannya mendasar saja belum. Anak berangkat sekolah tidak sarapan rata-rata sekarang. Nah, itu saya sampai bilang sarapan ya, sarapan. Ya, sarapan itu sekarang penting itu. Makanya pemerintah membuat program gizi baik untuk anak sekolah. Sampai dengan Bapak Ibu gurunya didiklat untuk sehat jiwa raga. Itu karena kebanyakan anak sekarang itu ketemu setelah disurvei itu kena anemia. Nah, sehingga Bapak Ibu gurunya harus paham ternyata sekarang anak SMA terutama SMP SMA itu gizi buruk. Bukan kurang gizi tapi gizi buruk. Nah itu kalau kita sudah bahas kebutuhan yang pertama sampai dengan kebutuhan yang kasih sayang dan sebagainya, itu dengan cara itu tadi mengidentifikasi. Itu dari saya. Barangkali Bapak Ibu guru yang di sini nggak apa-apa menambahkan kan, walaupun masih junior kan pengalaman di lapangan. Monggo. Oke, terima kasih untuk rangkaian acara pada siang hari ini sudah selesai. Meningkat acara yang terakhir berarti sekarang adalah penutup. Jadi sebelum acara hari ini kita tutup, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah berkenan hadir dalam acara siang hari ini. Dan saya selaku pembawa acara juga mohon maaf setulus-tulusnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.